Ayo tuh, Nah, kita itu. kok agak resmi ini. Kenapa ini? Karena kita harus sowan ing ngarsa dalem Ya, Kadipaten Bumi Pala. Apapun dulu sebutannya. Pernah disebut sebagai Kabupaten Menoreh. oh, Kemudian sekarang menjadi Kabupaten Temanggung. ya. Tapi semuanya tidak lepas dari Bumi Pala yang ternyata begitu banyak menyimpan prasasti yang berisikan tentang salah satunya makna makar. Nah, tapi prasasti-prasasti ini tidak semuanya sekarang tersimpan di Bumi Pala ini. Ada juga yang sudah kemana-mana. Sampai Batavia. Sampai Batavia, mungkin sampai negeri Belanda. Ya, kita harus tanya ke ahlinya. Ke ahlinya. Nah, di dalam ini, di Pendopo Jenar ini, di kawasan Sekda Temanggung, itu sudah ada ahli dari sang pembaca tulisan prasasti itu. Ada ilmunya namanya. Heeh. Nanti baca tulisannya. Nanti di ya bawah. kita tanyakan aja. Yuk. Ya, kita langsung masuk Kita ke dalam. ketemu sama dirinya. Ya, kira-kira prasasti apa dan apa kaitannya dengan makna makan. Tetap di acara Makna Makan. Karena makan harus bermakna. Yuk, masuk. Nah, sekarang kita masuk di Pendopo Jenar dan kita udah janjian sama Mas Gunawan, kita temui beliau dalam sisi keahliannya. Nah, guys, tenang toh kayak moco. Moco-motone ngantek kandel. Mas Gun. Nah, beliau siapa yang tidak kenal beliau? Khususnya para bebatuan mengenal beliau atau beliau kenal batu. Mas, Katanya Flintstone ini. Nah, betul Flintstone. apa tuh yang dibaca nggak kelihatan? Wah, memang tidak kelihatan ini, tidak ada yang bisa dibaca di sini. Tapi ada tulisannya loh, prasasti apa? Berarti kan harusnya Oh, iya. ada tulisannya. Nama prasasti Wanua Tenah. Tenah dua. Tengah. Itu membacanya Bacanya tengah. tengah. Oh. Wanua tetap. Wanua tengah. Prasasti ini menggunakan huruf Jawa. Kalau ngomong soal bagaimana membaca aksara kuno, terutama Jawa kuno, itu ya jarine itu ono ilmunya gitu. Pasti, saya berani jamin pasti. Nggak pakai ilmu, caranya maksud. Ada ilmu seperti paleografi. Paleografi itu paleo itu kuno, grafi itu tulisan. Jadi bagaimana kita mencoba untuk membaca, mengidentifikasi tulisan-tulisan kuno itu. Iya. Nah, pembaca tulisan kuno itu biasanya disebut sebagai epigraf. Jadi di sini ini ada guratan, Iya. ada guratan-guratan aksara Jawa kuna. Aksara Jawa kuna itu apa ya? Ya ben gampang adalah Mbah Buyute aksara Jawa baru sekarang, aksara Carakan sekarang, Hono Coroko. Oh iya. Nah, Itu yang Hono baru. Coroko. Ya. Jawa baru Hono Coroko. Iya, Oh, itu iya. Jawa baru. Tapi Iya, kalau masalah Hono Coroko dan segalanya sebetulnya ya ceritanya rada dawa. Ning Iya, urutane Jawa kuno itu Iya. Kakak Gaganga. Iya kuwi. Kakak Gaganga, Caca Jajannya, Papa Babama dan seterusnya. Oh, Di urutan. Sunda itu makanya dikenal sebagai aksara Kaganga. Kaganga. Ya, Sunda. karena urutannya Kakak Gaganga. Lah di Jawa karena urutannya Hana Caraka, terus taunya oh Hono Coroko toh. wong Jawa. Begitu Nek Sunda ceritanya. hahaha. Nek Iya. Jawa ho. Prasasti ini Jarini Londo. Itu ada sekitar 32 apa 35 baris ini aksara kecil-kecil Iya, ini. iya. Ini yang tampak itu hanya sekitar 4 sampai 5. 5. Ya, itu sampai bawah itu ada sekitar 35 baris. Sebenarnya masih kelihatan. Iya. Kalau nggak percaya kalau nggak kelihatan is percaya wae. Kacamataku plus banget gitu. Ini kelihatan nih. Ya, yang jelas paling atas ini kelihatan. masih. Ya. Terutama yang ini. Nggih. Teles ini malah. Ya, yang rodok teles. Nah, itu jane rodok-rodok salah kedaden karena itu kemarin itu maksudnya itu ben rodok Cetoh. bukan ben rodok cetho, ben Ben rodok cetho. awet. Heeh. Nah, itu dikasih
semacam pelapis gitu toh. Nah, tapi entah kenapa di bagian sini itu meresapnya terlalu dalam. Sementara yang lain tidak. Yuk iki ketoke rada telus tapi yuk malah rada cetha. Malah dadi cetha. Belum dicethake jane ya. Iya ya, sininya habis. Iya. Ini apa ini? Kisahnya apa di balik prasasti ini? Ini jadi di masa penjajahan dahulu, masa kolonial sekitar tahun 18 sekian gitu. Ada laporan dari salah satu penduduk yang kemudian diteruskan ke pemerintah kolonial, itu mengatakan bahwa di daerah Sigedong, daerah di Gunung Prau sana, itu ada sebuah bangunan candi, sekarang sudah hilang, strukturnya itu sudah hilang. Itu ditemukan 2 buah prasasti. Ya. Ketika dibaca itu ternyata nama daerah Sima atau daerah otonom yang ada di prasasti ini dinamakan sebagai Wanua Tengah. Wanua. Ya, karena prasastinya batu ini ada 2 yang relatif isinya sama. Makanya yang satu diberi nama Wanua Tengah 1, yang satu diberi nama Wanua Tengah 2. Perbedaannya hanya tanda ting gitu, nek kayak mesin ketik. Nah, usia-usia kita kan mengalami mesin ketik. Tidak mengalami. Ya, tidak hanya ting itu wis kebablasan. Nah, ting itu wis kebablasan. Spasine. Betul. Sama seperti itu, sama seperti yang Wanua Tengah 2. Wanua Tengah 1. Ketika ting di sini gitu. Itu Wanua Tengah 1 saya lupa sing iki apa sing Wanua Tengah 1 itu ada 2 pahatan di sini yang kemudian dilanjut di sini. Nah, yang satunya pahatannya itu durung ting wis ganti spasi gitu loh. Spasi ki sing mak ting yo krek gitu. Kita tuwane ternyata ya. Aja muni yo tek. Aja sing krek. Nah, ya betul. Nah, itu isinya relatif sama, yaitu pada tahun 78 Saka. 78 Saka berarti ditambah 78. 785. Oh, 785 ditambah 78. 856 kalau nggak salah. Tahun 78 Saka itu si Rakyat Patapan. Nah, itu siapa itu yang menemukan? Bukan, memberi anugerah Sima kepada desa Wanua Tengah itu. Raja yang memerintah saat itu adalah Rakai Kayuwangi. Menarik. Malaikat rakai-rakai ini teman-teman. Nah, betul itu. Nah, cuma sayangnya berita itu hanya sampai di baris ke 78 itu. Karena di sini sama sekali sudah hilang. Ada beberapa kalimat di sini. Iya, ada beberapa kalimat di sini, tetapi ketika dibaca itu konteksnya kan terus nggak nyambung. Iya, iya. Karena banyak, banyak ada lubang-lubang itu. Jadi intinya adalah itu seperti yang tertulis di sini. Ya, ya. Nah, prasasti ini itu awalnya di temuan-temuan kekunoan yang ada di Temanggung itu dikumpulkan di rumah dinas Landhouse itu kalau zaman dulu jenenge apa? Londo. Iya, Londo Landhouse itu rumah. Landhouse nek lene iki mesti penguasa tanah. Iya. Jadi gampangane itu semacam Doro gitu, di mana kekunoan yang ada di Temanggung dikumpulkan di situ sebelum kemudian dibawa ke Karisidenan Magelang. Seluruh kedu dikumpulkan di sana dan kemudian baru dibawa ke masing-masing Batavia. Ke Batavia, ke Batavia menjadi koleksi Museum Gajah Sekarang. Nah, tetapi entah piye ceritane prasasti ini carry di sekarang yang menjadi pendopo
kabupaten di depan alun-alun itu. Oh iya, Pengayoman. Ya, betul. Ini dulu di sana. Ketika ditemukan Kembali. ketika ditemukan kembali. Lah, tahun piro lali 2009 atau 2008. Oh, baru-baru ini. Itu kan ada pembangunan Ya. alun-alun dan apa pagar dan segalanya. Sampai ke ditemukanlah ini. Nemune keduduk. Iya, ketika mereka menggali apa pelebaran apa pondasi Ya, pondasi Pendapo pagar itu Pengayoman. ya. Kaitannya isi ini Mas dengan konten kita nih, konten kami ini makna makan ini ada nggak Nah, tuh jadi sebuah prasasti panjang ini saya anggap prasasti panjang ya, tetapi kembali lagi karena ini masih bolong-bolongnya banyak, kita mencari contoh prasasti panjang yang lain lah. Prasasti itu sebetulnya adalah arti sesungguhnya itu pujian. Prasasti iki pujian. Ya, itu pujian. Tetapi pada perkembangannya prasasti itu dianggap sebagai SK, surat keputusan yang dianugerahkan oleh pejabat di sebuah daerah kepada suatu daerah agar untuk kemudian daerah yang dianugerahi itu menjadi daerah otonom atau SIMA. SIMA ki artinya otonom. SIMA itu artinya daerah otonom. SIMA itu di beberapa referensi sekolah menyebut SIMA itu daerah bebas pajak. Yang sebetulnya ya ora bebas-bebas banget, cuma pajak itu tetap diambil oleh apa namanya? Oleh negara. Tetapi peruntukannya bukan masuk ke kas kerajaan, tetapi dibuat sesuatu yang ada di SIMA itu. Jadi misalnya jadi misalnya di SIMA itu ada sebual biara. Lah, pajak-pajak yang diambil dari daerah itu untuk bagaimana biar biara itu tetap hidup tanpa mengurusi kas kerajaan. Penganugerahan SIMA itu biasanya detail, jadi seperti apa yang tertulis di Wanwa Tengah ini. Jadi pada tahun 785 Saka posisi bulannya Kresna Paksa itu paro gelap 15, tanggal 15 belum sampai setelah tanggal 15 nah, paro gelap ya, bukan 16 tetapi ya. Karena di Jawa kuno tidak mengenal angka 16. 1 sampai 15, 1 sampai 15 atau 1 sampai 14. Walah. Nah, Kresna Paksa itu adalah bulan ketika bulan posisi dari purnama ke gelap menuju gelap. Pada bulan Kresna Paksa, terus pada hari apa terus terang saya lupa. Kemudian setelah urutan itu, setelah urutan penanggalan, kemudian urutan berikutnya adalah siapa yang memberi anugerah SIMA itu, kemudian ke daerah mana, kemudian batas-batasnya, kemudian hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat yang memberikan SIMA, ya sama sih seperti sekarang ketika gratifikasi. Bukan gratifikasi sih, tapi lebih kepada apa ya, hadiah pada yang hadir. Ya. Nah, terus setelah acara itu ya sama seperti apa yang ada sekarang ini, ada acara makan-makan. Mulai masuk ada acara makan-makan sekarang kan gitu ya. Peresmian opo pidatone sapa surat rungokke, pokoknya intinya bariki madang. Mas Gun ngendika makan-makan, kekinian itu monggo pasugatan. Nah, cocok. Kembul Bujono. Iya. Ya, inti ya sama itu, istilahnya kembul ya, kembul Bujono. Di sini juga kembul Bujono. Ada bujana gitu. Di dalam makan-makan itu menjadi menarik karena di situ tertulis, meskipun tidak detail, tetapi di situ tertulis misalnya Sekul Diun. Jadi nasi yang di tanah. Ya. Terus ada skol paripurna. Skol paripurna itu beberapa orang mengatakan bahwa itu apa? Tumpeng. Nasi yang sempurna gitu.
Terus ada Sempurna sak lawuh-lawuhe ada di situ. sak lawu-lawuhe ada di situ. Terus ada cara masaknya, ya ada yang beberapa naskah mengatakan kita sudah mengenal cara menggoreng. Oh sudah, Ya. ada minyak goreng. Ya minyak kelapa. Kelentik zaman sama. Lentik ya. Terus ada jenis hidangan. Nah, jenis hidangan ini menjadi menarik karena di situ ada tertulis sagu, ada tertulis beras, ada tertulis juawut, ada zaman itu. ada tertulis macam-macam yang sekarang itu lebih satu artikan nek mangan kui sego, nek mangan kui beras gitu. Padahal kan dulu kita zaman dahulu kita sumber karbohidrat kita bisa banyak dari bermacam-macam. Ya, makanya terus sego jagung. Nah, betul, sego Beras, jagung. jagung. Nah, semacam itu. Ada jagung, ada ketela, ada macam-macam. Iya, iya. Tapi pada masa Ting itu tadi semuanya harus menjadi beras. Iya kan? Ada yang menyamaratakan tadi. Nah, beberapa saat yang lalu itu kan karena apalah swasembada beras, swasembada pangan. Nggak pangan mungkin swasembada juawut. Nah, itu. Bahasa Inggrisnya ra ono, Mas. Iya, bos lah. Aku rasa ada ya. Iya. Harusnya Nah, itu ya. Jadi iya. dalam tanda kutip semacam ada pemaksaan sumber karbohidrat. Tanpa mengurangi rasa hormat orang-orang Papua, orang-orang Maluku yang orang biasanya Papua makan sagu. ya Orang Maluku mereka makan jagung. tumbuh berkembang dengan sagu, tapi akhirnya Kenapa ada harus dipaksakan beras. Kemudian Inilah dari peradaban. sisi hidangan itu ada dagingnya ada daging rusa, kemudian ada daging babi hutan, ada Bahasa Sanskertanya juga celeng gitu ya. wok, WOK. Wok. Oh ya. Nah, kalau ikan itu ada ikan air tawar, ada ikan air laut, Asin, ikan asin. ada badawang itu penyu, kura-kura. Oh, kemudian iya. Reptil air. Iya, Reptil air. apa yang ada Saat yang ada di sungai saat itu juga menjadi hidangan. Nah, di sisi ini kita bisa kemudian menarik rodok atau sidik. Ada beberapa tulisan-tulisan prasasti yang dilalah itu ada di gunung, tetapi dia sajiannya adalah hidangan-hidangan air laut. Nah, berarti kan secara perdagangan itu sudah terjadi jarak yang jauh berbeda. Ya, di Gondosuli ini ada sebuah prasasti batu masih ada di tempat sekarang. Di sini menyebutkan sebuah profesi puhawang yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi nahkoda. Tertulis di sini. Nah, sementara ini ada di lereng Sumbing. Ini Sumbingnya. Ya, itu Lereng, Sumbing. Ini lereng Sumbing. Ya. Nah, Kendal itu ada jauh di utara sana. Yang jelas-jelas Kendal itu pinggir laut. Ya. Nah, bagaimana seorang puhawang atau seorang nahkoda itu bisa sampai sini kan? Ya banyak banyak kajian-kajian, banyak persepsi-persepsi tentang itu. Tetapi jelas bahwa di sini itu ada penyebutan profesi nahkoda. Kebetulan di Gondosuli yang ada tulisan puhawang itu tidak ada angka tahunnya, tetapi dari dari paleografinya, dari perbandingan hurufnya ya kurang lebih abad-abad 8 lah, abad-abad 8-9. Berarti kan paling tidak sudah ada interaksi antara orang-orang pesisir dan orang-orang pegunungan. Atau jangan-jangan Gondosuli itu dulunya pantai. Nah, gitu juga enggak apa-apa. Ben tambah bingung sing takon. Ora sing jawab sing bingung. Sing takon sing bingung. Sing takon ate domblong. Dalam perkembangan budaya, kemudian bagaimana yang jelas ada di prasasti penyebutan seperti itu di era abad 8-9. Kemudian
kita ngomong soal Segogono, apa petek dan segalanya itu kan kita ngomongkan sekarang di abad 20-21 yang di antara jeda sekian abad itu ada kebudayaan lain, kebudayaan Islam yang masuk. Kemudian mungkin kebudayaan Islam itu sedikit merubah konsumsi daging-daging yang memang tidak diperbolehkan sesuai dengan ajarannya dan yang lain-lain, sehingga asimilasi lah. Iya, jadi apa yang kita ketahui sekarang itu ya mungkin saja gitu. Tetapi yang jelas apapun latar belakangnya, secara arkeologis, secara epigrafis ada data tentang nahkoda di di sebuah prasasti yang berada di lereng gunung. Nah, itulah Bumi Pala yang konon banyak kisah tentang makanannya. Ada yang bawaan dari lelautan, dan pergeseran budaya ini kita akan kembali merilis sama ahlinya Mas Gun untuk jauh bagaimana dulu makna makan sudah ada dan diprasastikan. Yang mana tadi cerita Mas Gun, prasasti itu bentuknya bisa jadi SK yang diberikan kepada sebuah penghargaan pada daerah tertentu, bukan orang. Jadi kayak mungkin zaman sekarang ya gubernur ngasih ke bupati bahwa di sini adalah gitu. Menjadi SIMA otonom. Wah, pelajarannya langsung nyantol ya. Satu lagi yang terbaru, karena nanti ini episodenya jadi panjang Mas Kris. Ya, narasumbernya belum apa orang, yakin banget. Lah kowe wani bayar piro? Iya. Di tempat ini juga, di background Bumi Pala ini juga ada SIMA yang disampaikan baru-baru ini di episode rezim yang lalu adalah pengukuhan bahwa Temanggung punya uceng. Nanti kita lihat uceng itu dulu sejak kapan. Nah, kita di episode mendatang. Ya, menarik. Sampai jumpa di Mak-Mak. Apa itu Mak-Mak? Belum tahu dia. Mak-Mak. Makna makan. Karena makan harus bermakna. Demikianlah episode Mak-Mak yang terkait dengan pembacaan prasasti kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and comment.